Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihdi was zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marra zaman. Amma ba'd, fa ya ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi taqwallahil mannan. Al-Qa'il fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufun 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita masih diberikan kekuatan untuk memenuhi panggilan salat Jumat yang kita laksanakan di Masjid Kebanggaan kita masyarakat Lombok Selatan, Masjid Al-Muhtadin yang kita cintai ini. Tentu kekuatan ini tidak lain dari hati yang kosong tanpa keyakinan, meyakini bahwa hidup bukan sekedar mengejar nikmat duniawi, tetapi juga perlu dikejar nikmat ukhrawi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada keluarga dan para sahabatnya, juga mudah-mudahan kita diakui suatu umatnya yang mendapatkan syafaat darinya nanti di hari kiamat, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada para jemaah Jumat sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahi. Semaksimal mungkin mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan semaksimal mungkin dengan ikhlas untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, generasi muda terdiri dari dua kalimat, dua kata majmuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, pengertian
setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh generasi muda, yakni lemah moral, lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah etos kerja. Kekhawatiran terhadap dampak munculnya generasi yang lemah di masa ini dan di masa yang akan datang sudah diinformasikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afa khaufun 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, perintah untuk mewaspadai munculnya generasi lemah pada ayat itu diungkapkan dalam bentuk kata kerja atau fi'il mudhari yang diawali dengan lam amar, lam yang memberikan fungsi perintah, sehingga terjemahannya hendaklah mereka takut. Perintah dengan model seperti ini memberikan fungsi makna bahwa perintah tersebut berlaku saat itu juga dan terus berlangsung ke depannya. Objek rasa takut pada ayat tersebut secara jelas tidak disebutkan. Kita mesti takut apa? Ini artinya dampak dari generasi yang lemah sangat banyak, namun garis besarnya ada 2, yaitu bisa bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Dampak vertikal menyangkut pertanggungjawaban kepada Allah, adapun dampak horizontal menyangkut akses yang terkait dengan relasi antar umat, antar manusia, mulai ditindas, dijajah, terbelakang, kemiskinan dan lain sebagainya. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, ada 3 solusi, ada 3 strategi untuk mencetak generasi gemilang, sebagaimana yang Rasulullah ingatkan kepada kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu abna'akum as-sabah wal-ramya wal-mar'atal rizal." Ajari anak-anak lelakimu berenang dan memanah, dan ajari menggunakan alat pemintal untuk wanita. Berenang adalah simbol kekuatan fisik, skill, menguasai medan dan pengetahuan. Memanah adalah simbol keakurasian, fokus, tepat sasaran, konsentrasi, dan sumber daya memintal, simbol menyusun strategi, merapikan yang berantakan, menyelesaikan masalah, teliti, mempersiapkan progres ke depannya. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari di atas, agar terbentuk generasi muda yang kuat, mari kita didik dengan bimbing mereka, baik melalui jalur formal maupun non formal, agar menjadi generasi muda yang bertakwa, berakhlakul karimah, sehat fisik dan mentalnya,
Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa tantangan generasi muda di era